Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira wa ba'du. Kepada para pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, sebelum saya lanjutkan kajian ini, saya mohon maaf jika untuk kajian sore ini kurang kondusif karena qadarullah wa masyafal sekitar tempat tinggal atau di sekitar lokasi studio ini ada salah satu tetangga kami yang sedang merenov rumahnya. Jadi mungkin suara bisingnya akan sedikit masuk ke siaran kajian ini. Namun ala kulli hal insyaallah suara saya akan lebih jelas terdengar dibandingkan suara bisingnya. Maka teman-teman yang mungkin biasa menyimak tanpa handsfree atau headset, saya sarankan dengan keadaan seperti ini menyimaknya dengan headset agar suaranya lebih terdengar lebih jelas dan lebih mudah dipahami penjelasan yang saya sampaikan. Karena terkadang suara yang tidak ada bisingnya saja kalau kita dengarkan dengan aktivitas yang lain, terkadang fokusnya berkurang. Apalagi ini adanya suara-suara tambahan di luar sana. Semoga dengan menggunakan fasilitas headset, handsfree ataupun alat-alat semisalnya memudahkan kita untuk lebih mudah mendengarkan penjelasan yang kita kaji bersama. Kita masih membahas dalam kajian bedah artikel ini dengan judul Anakku Jadilah Sebab Orang Tuamu Masuk Surga. Dan alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk kita sudah menyelesaikan bagian A tentang mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Maka bagian keduanya atau bagian B yang baru kita bahas kemarin tentang banyak keturunan itu banyak rezeki, baru masuk ke pembahasan awal. Maka insyaallah kita akan kembali lanjutkan pembahasan selanjutnya masih di bagian B ini tentang banyak keturunan itu banyak rezeki. Baik. Berkaitan rezeki Allah Azza wa Jalla sudah Allah bagi rata kepada seluruh hambanya, yang kecil ataupun yang sudah besar, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan muslim ataupun non muslim sudah Allah berikan rezekinya secara rata. Rata di sini maksudnya adalah adil. Adil itu adalah sesuai porsinya. Bukan berarti bagi rata semuanya sama, semuanya seimbang, tidak. Tapi Allah bagikan seluruh rezekinya dengan adil. Karena nggak mungkin sama kebutuhan orang yang masih jomblo dengan orang yang sudah menikah. Nggak akan mungkin sama kebutuhan orang yang sudah menikah dengan yang sudah punya anak. Nggak mungkin sama orang yang sudah punya anak satu dengan anak yang sudah dua. Begitupun seterusnya, kebutuhan tidak akan sama. Kalau saja Allah bagikan rata, itu tandanya Allah tidak adil. Allah zalim. Tapi karena Allah itu maha adil, bukan maha zalim, sehingga Allah bagikan seluruh rezekinya dengan adil. Dan berkaitan dengan rezeki, yang merupakan salah satu di antara takdir Allah Azza wa Jalla yang harus kita imani, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Kata Nabi Muhammad, Allah telah mencatat takdir setiap makhluk pada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan sebelum kita berada. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada. Sebelum nabi-nabi sebelumnya ada. Dan takdir Allah sudah ditetapkan untuk setiap makhluknya yang di zaman ini, di zaman sebelum, di zaman dahulu,
Itu sejak sebelum adanya langit dan bumi. Maha kuasanya Allah, maha mampunya Allah, maha hebatnya Allah, bisa memprediksi, bisa memutuskan sesuatu yang belum terjadi dan belum adanya orang-orang atau hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya di bumi ini. Siapa lagi yang mau dan berani merendahkan Allah Azza wa Jalla? Siapa lagi yang belum meyakini Allah Maha Kuasa? Siapa lagi yang belum beriman kepada Allah? Allah sudah tentukan takdir untuk setiap makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan sebelum langit dan bumi diciptakan, bukan setahun 2 tahun, tapi 50.000 tahun. Kita aja hidup 20 tahun, 30 tahun saat ini yang sudah dewasa, merasa lama. Apalagi 50.000 tahun. La haula wala quwata illa billah. Jadi, rezeki adalah bagian dari takdir Allah yang harus kita imani. Karena sudah Allah tentukan sebelum penciptaan langit dan bumi, selama 50.000 tahun sebelumnya. Jangan lagi ada negosiasi. Jangan lagi ada demo kepada Allah Azza wa Jalla. Merasa rezekinya tidak adil Allah berikan. Tidak. Allah lah seadil-adilnya pembagi rezeki. Allah lah seadil-adilnya pembuat keputusan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 2653. Dalam riwayat yang lain, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqal uktub faqal ma aktubu qala uktibil qadar ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin adalah qalam, yaitu pena. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tulislah. Maka pena bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian yang akan terjadi selamanya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan qalam yang merupakan salah satu makhluk Allah untuk mencatat semua takdir yang akan terjadi selamanya. Yang dulu sampai sekarang. Bukan hanya sekarang, sampai yang akan datang. Makanya tidak ada sesuatu yang diketahui oleh seorang makhluk kecuali Allah yang telah mengetahui sebelumnya. Tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahui hal-hal yang gaib, yang belum terjadi, yang belum nampak, kecuali Allah Azza wa Jalla. Gak ada lagi kata paranormal, gak ada lagi istilah orang pintar. Justru orang yang mengaku sebagai paranormal, orang yang mengaku sebagai dukun, orang yang mengaku sebagai orang pintar, semuanya dusta. Karena kita dan mereka sama-sama makhluk Allah yang hanya bisa melihat sesuai batas kemampuan mata kita. Saya bisa melihat jarak ke depan 10 meter, 20 meter. Teman-teman juga bisa, selama matanya sehat. Tapi jarak 10 meter itu akan tertutup, akan tidak terlihat ketika apa? Ada yang menghalangi. Misalkan adanya mobil, adanya orang-orang, adanya tembok misalkan. Kita hanya bisa melihat sesuatu yang kita lihat. Mata kita bisa melihat hanya sesuatu yang ada di hadapannya. Ketika di hadapannya terbatas, maka terbatas yang terlihat. Pendengaran kita hanya bisa mendengar suara yang terdekat. Karena suara yang terjauh itu tidak akan bisa terdengar. Bahkan yang dekat saja belum tentu kita dengar. Buktinya apa? Kita tidak bisa mendengar suara semut yang ada di hadapan kita. Suara semut yang di depan kita aja kita gak bisa dengar. Kuman yang ada di hadapan kita aja kita tidak bisa melihat. Lalu kita mengaku kita bisa melihat sesuatu yang belum terjadi. Allah. Kita bisa mengaku karena nanti kalau kayak gini terus usaha saya bangkrut. Masa pandemi ini belum berakhir ya. Gimana ya? Usaha saya
Masa begini terus nanti saya nggak bisa makan sama keluarga saya. Sekali lagi yang memberikan Anda makan, memberikan keluarga Anda makan adalah Allah. Pengetahuan kita tuh terbatas. Jangan menjadi juri dalam kehidupan ini, jangan. Siapapun juri yang paling adil di dunia ini tidak akan bisa berbuat adil seperti Allah Azza wa Jalla. Allah sudah menentukan semua hal yang terjadi di dunia ini selama-lamanya sebelum kita dan langit bumi diciptakan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2155. Maka saran saya, nasihat dari saya untuk diri saya juga dan untuk para pemirsa yang mendengarkan, sibukkanlah pikiran kita untuk memikirkan setiap yang diperintahkan Allah kepada kita. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untuk kita. Karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah Allah jamin untuk seluruh makhluknya. Selama masih ada usia, selama masih ada umur yang kita miliki di dunia ini, rezeki itu pasti datang. Rezeki itu pasti kita dapatkan. Rezeki itu pasti kita miliki. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak untuk menutup salah satu jalan rezeki kita, Allah pasti dengan rahmatnya juga akan membukakan jalan rezeki lain yang lebih bermanfaat untuk kita. Teorinya selama kita masih hidup, pasti Allah akan beri rezeki kepada kita, apapun bentuknya. Bukan hanya berupa uang. Meskipun kita selama masih hidup, ada salah satu di antara pintu rezeki kita yang Allah sudah tentukan Allah tutup, tenang. Allah akan gantikan dengan membukakan pintu rezeki yang lain yang mungkin jumlahnya lebih banyak dan mungkin lebih bermanfaat untuk kehidupan kita nantinya. Sekarang begini teman-teman. Biasanya yang kita ragukan tuh apa sih? Sesuatu yang belum pasti. Apa sih yang kita yakini adalah sesuatu yang sudah pasti. Misalkan begini, teman-teman sudah dijanjikan. Misalkan teman-teman sedang membutuhkan bantuan. Kemudian ada tetangga kita yang mengatakan, "Ya udah Pak, insya Allah saya bantu. Sesuai kebutuhan Bapak." Kira-kira kita akan tenang? Jawabnya tenang. Meskipun pemberian tersebut belum bisa dipastikan terrealisasi atau tidak. Tapi dengan ucapan demikian menunjukkan adanya suatu jaminan kepastian. Yang awalnya kita gelisah, galau, sudah tenang lagi. Yang awalnya pesimis jadi optimis. Itu pemberian makhluk yang belum tentu pasti terrealisasi. Karena bisa jadi orang tersebut sudah punya niat baik, tapi Allah tidak beri kemudahan untuk dia bisa beramal atau melakukan amal tersebut. Akhirnya mungkin ada saja sebab tidak terrealisasi. Tapi secara umum kita akan merasa tenang dengan sesuatu yang sudah dipastikan. Lalu, jika Allah sudah menjamin, Allah sudah memastikan, saya akan berikan rezeki kepada kalian, saya akan berikan kemudahan untuk kalian, saya akan bebaskan utang kalian, saya akan berikan solusi dari permasalahan kalian. Apakah rasa tenang kita lebih besar dari rasa tenang ketika kita mendapatkan jaminan dari tetangga kita? Atau malah sebaliknya? Kenapa demikian teman-teman? Terkadang Allah sudah menjaminkan kemudahan, pemberian untuk kehidupan kita. Kita masih ragu, kapan sih Allah tolong kita? Kapan sih Allah bantu kita? Kapan sih Allah beri rezeki kepada kita? Kapan sih Allah sehatkan kita? Seolah-olah janji Allah itu hanya bualan, omong kosong. La haula wala quwwata illa billah. Kalau kita masih memiliki pola pikir seperti itu, maka pola pikir kita sesat dan bisa jadi menyesatkan, menyebarkan pola pikir yang salah ini kepada orang lain. Jangan sampai. Harusnya kita harus lebih optimis, lebih yakin terhadap janji yang sudah Allah pastikan. Karena yang memberikan kemudahan, memberikan kelancaran, memberikan
terrealisasinya rencana, itu Allah Azza wa Jalla, makhlukannya bisa berencana. Semoga kita yang masih seperti itu dimudahkan oleh Allah untuk tidak seperti itu lagi. Dan semoga yang sudah tidak seperti itu Allah berikan istiqomah agar imannya terus bisa lebih meningkat terhadap Allah Azza wa Jalla. Bismillah. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang sudah pasti. Rezeki itu sama seperti kematian. Kita sudah meyakini semua orang pasti mati. Maka kita harus meyakini bahwa rezeki itu akan datang kepada kita. Semua orang yang hidup pasti akan mendapatkan rezeki, sebagaimana orang yang hidup semuanya mendapatkan ajal. Dan ragukanlah sesuatu yang belum pasti untuk kita, yaitu apa? Surga ataukah neraka yang menjadi tempat tinggal terakhir kita nanti. Itu harus kita ragukan. Restart pola pikir kita agar pola pikir kita yang awalnya sudah bengkok menjadi lurus, yang tadinya keliru menjadi benar. Bahkan masalah rezeki Allah sudah tentukan lagi bagiannya ketika kita berada di rahim ibu kita di usia 40 atau di usia 4 bulan atau 120 hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya cukup panjang, saya bacakan maknanya saja. Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang di antara kalian mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah diproses selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya, Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menghembuskan ruh ke dalam dirinya dan diperintahkan untuk menulis 4 hal. Yaitu pertama tentang rezekinya. Yang kedua ajalnya. Kemudian amalnya. Kemudian yang terakhir tentang hidupnya, sengsara ataukah bahagia. 4 hal ini yang sudah Allah tentukan lebih rinci untuk kita ketika kita di usia 4 bulan atau 120 hari ketika di dalam kandungan rahim ibu kita, sebelum kita dilahirkan. Kalau bahasa takdir Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu mungkin secara umum untuk makhluk-makhluk yang lain juga. Apa yang terjadi di bumi ini? Apa yang terjadi terhadap makhluk-makhluknya? Nah, adapun untuk penentuan takdir secara spesifiknya, setiap hambanya, per orangnya, Allah tentukan ketika usia kita 4 bulan di dalam rahim ibu kita. Tentang rezeki, ajal, amal, dan hidupnya. Pada fokus pembahasan kita dalam masalah rezeki. Dari mana kita dapatkan? Akan kita gunakan untuk apa? Berapa nominalnya? Berapa sering kita dapatkan? Bentuknya apa saja? Dan hal-hal berkait rezeki lainnya. Inilah maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Kita belum lahir saja kita sudah bisa dilihat oleh Allah tentang kehidupan kita nanti. Meskipun ada pembahasan yang lebih detail tentang masalah ini, tapi saya tidak bisa bahas karena itu baginya nanti berbeda. Kemudian selanjutnya, demi Allah yang tidak ada Rabb selain Dia, kata Rasulullah, sungguh ada seseorang dari kalian yang mengerjakan amal perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya 1 hasta lagi. Namun takdir sudah ditetapkan untuknya hingga dia mengerjakan amal perbuatan ahli neraka dan akhirnya dia pun masuk dalam neraka. Ada juga orang yang mengerjakan amal perbuatan ahli neraka sebaliknya,
Kemudian hingga jarak antara dia dan neraka itu tinggal 1 hasta lagi, tinggal sedikit lagi. Namun takdir sudah ditetapkan baginya, hingga kemudian dia mengerjakan amal perbuatan ahli surga dan akhirnya dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 4761. Konsekuensi dari takdir Allah, Allah rincikan dalam hadis ini di bagian akhirnya. Orang yang sudah berusaha istiqomah beribadah kepada Allah, namun ketika di akhir hidupnya dia goyah, dia bimbang terhadap keimanannya, akhirnya dia lebih condong kepada kemaksiatan daripada keburukan, yang dimana kebaikan adalah amalan-amalan ahli surga, keburukan adalah amalan-amalan ahli neraka. Yang awalnya biasa bertahun-tahun, berhari-hari, berbulan-bulan dia mengamalkan amalan-amalan ahli surga berupa amal salih dan bentuk-bentuk ibadah lainnya, tapi di akhir hidupnya dia malah melakukan satu maksiat saja mungkin yang merupakan amalan dari ahli neraka. Maka amalan ahli neraka inilah yang menjadi penutup amalan ahli surga, amalan-amalan orang seorang hamba tersebut, yang mengakibatkan orang tersebut tidak dicap sebagai ahli ibadah, ahli surga, malah dicap sebagai ahli maksiat dan ahli neraka, yang membuat dia akhirnya masuk neraka. Perbandingannya tidak seimbang. Bayangkan saja, ya, kemarau sehari bisa menggugurkan hujan bertahun-tahun. Itu ibarat orang yang sering disebutkan. Ada lagi orang yang mungkin dia biasa melakukan maksiat, melakukan amalan ahli neraka, tapi di akhir hidupnya dia Allah berikan hidayah. Akhirnya dia melakukan amalan-amalan salih atau amalan ahli surga di akhir hidupnya, meskipun hanya sekali, tapi amalan tersebutlah yang menutupi akhir hidup orang tersebut, sehingga orang tersebut dicap sebagai ahli surga, ahli ibadah, bukan dicap sebagai ahli maksiat, bukan dicap sebagai ahli neraka, dan akhirnya dia masuk dalam surga. Itulah salah satu konsekuensi dari takdir Allah. Mau ke gimana pun kehidupan kita, selama sudah ditentukan oleh Allah, itu pasti terjadi. Meskipun dalam masalah takdir pun ada yang dijelaskan oleh para ulama secara detail tentang adanya takdir yang bisa kita usahakan. Ada yang mungkin mau kayak gimana pun keadaan kita tetap seperti itu. Ini berkaitan dengan takdir, teman-teman mungkin nanti ada waktunya untuk kita bahas secara detail masalah takdir, atau teman-teman juga bisa menyimak penjelasan para ulama atau para asatidz yang lain terkait masalah takdir yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Meskipun dalam hadis ini lebih detail ketentuan yang Allah berikan pada seorang hamba, mulai dari rezeki, ajal, amal, dan hidup, tapi kedetailan penjelasan dari takdir ini tidak terlalu spesifik. Maksudnya bukan berarti dari hadis ini kita bisa tahu berapa nominal yang kita dapatkan dalam kehidupan kita, berapa nominal yang kita dapatkan dalam tahun ini, berapa nominal yang kita dapatkan bulan ini, berapa nominal yang kita dapatkan dalam hari ini. Tidak. Hanya lebih detail daripada takdir yang Allah tentukan ketika 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi ada pun masalah porsi, ukuran, bentuk, apa saja yang kita dapatkan dalam rezeki Allah, itu tidak Allah jelaskan. Apa tujuannya? Tidak ada seorang manusia pun akhirnya yang mengetahui pendapatan rezeki yang akan didapatkan pada setiap harinya atau selama hidupnya, sehingga dia akan selalu optimis, dia selalu mau berusaha. Kalau saja Allah jelaskan semua rezekinya kepada hamba-hambanya, pada makhluknya dengan detail, bentuknya, nominalnya, dan semisalnya, pasti banyak orang yang tidak akan antusias terhadap Allah Azza wa Jalla. Tidak ada orang yang mungkin memiliki khosyah, rasa takut kepada Allah, karena sudah jelas. Ibarat film sinetron, kalau alurnya dijelaskan secara detail, skenarionya dijelaskan secara detail kepada para pemirsa, tidak ada gregetnya nanti. Atau
Akhirnya para penonton sudah jenuh, udah tahu endingnya seperti itu. Sama. Apalagi Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pembuat skenario kehidupan. Allah inginkan seorang hamba dan seluruh hambanya menjalani kehidupan di dunia ini dengan antusias kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Sehingga menjalani kehidupan ini bukan dengan kejenuhan, tapi dengan keantusiasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Kata Allah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti sesuatu yang akan didapatkannya besok. Surah Luqman ayat 34. Apalagi kalau sudah ditentukan, Allah pastikan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti sesuatu yang akan didapatkannya esok hari. Maka berapapun yang kita dapatkan, apapun yang kita miliki, hari ini, bulan ini, tahun ini, syukuri. Aplikasikan syukur kita kepada Allah terhadap nikmat yang telah diberikannya dengan beribadah kepadanya, bukan dengan bermaksiat kepadanya. Hei, begini teman-teman. Kita kerja di suatu instansi. Di instansi tersebut kita mendapatkan upah sesuai pekerjaan yang kita dapatkan. Bahkan upah yang kita dapatkan ini adalah nominal yang kita harapkan untuk bisa mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Kira-kira ketika di bulan pertama kita memiliki etos kerja yang dianggap baik oleh pihak instansi, kemudian kita mendapatkan upah sesuai pekerjaan yang kita lakukan, upah ini bahkan sesuai yang kita harapkan, misalkan dari UMR misalkan. Kira-kira setelah gajian pertama, ketika masuk ke bulan kedua, kita akan bekerja lebih baik atau malah lebih buruk? Maksudnya yang awalnya giat menjadi malas, yang tadinya disiplin menjadi tidak disiplin. Kira-kira mana yang akan kita lakukan? Menjadi tidak disiplin, menjadi tidak semangat, menjadi tidak konsisten, atau sebaliknya, lebih semangat, lebih konsisten, dan lebih disiplin? Harus lebih disiplin, harus lebih antusias, harus lebih baik daripada pekerjaan atas kerja kita sebelumnya. Ikan harusnya begitu. Sama, ketika kita mendapatkan pemberian dari Allah sesuai apa yang kita harapkan, efek dari kita taat kepadanya, harusnya setelah mendapatkan pemberian tersebut, kita lebih baik, bukan lebih buruk. Kan sangat kebalik kalau kita malah lebih buruk etos kerjanya ketika telah mendapatkan upah. Nanti yang ada bagi pihak instansi akan berpikir, kamu kenapa etosnya kerjanya makin buruk? Apakah upahnya tidak sesuai? Ataukah ada hal lainnya? Kan begitu nanti bertanya-tanya. Padahal upahnya sangat lebih dari cukup. Harusnya kita mengaplikasikan rasa bahagia kita ketika mendapatkan upah di kerjaan instansi tersebut dengan keteladanan, kedisiplinan, kepatuhan, bukan dengan sebaliknya. Allah lebih layak disikapi dengan demikian daripada dengan para makhluknya. Jadi sikapi pemberian Allah sebagai pacuan untuk kita lebih baik dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik dengan ibadah ataupun muamalah. Berkaitan dengan rezeki, bukan hanya diatur, ditetapkan oleh Allah, tapi lagi-lagi rezeki pun sudah dibagi oleh Allah dengan rata, dengan adil. Sudah diatur, kamu dapat ini, kamu dapat itu, kamu dapat ini, kamu dapat itu. Dan Allah pun bukan hanya mengatur, Allah sudah bagikan dengan adil. Allah realisasikan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha'u innahu bi'ibadi khabirun basir." Kata Allah, dan kalau saja Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi ini. Tetapi Allah tetap menurunkan sesuatu yang dikehendakinya dengan ukuran,
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi melihat. Kalau saja, kata Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Kenapa Allah menentukan rezeki pada setiap makhluknya itu berbeda, bentuknya berbeda? Bahkan Allah tidak merealisasikan apa yang kita harapkan dengan instan, dengan tunai. Harus ada proses, baik itu waktu ataupun sebab. Karena Allah ingin tahu para hamba-hambanya berusaha meminta, beribadah kepadanya dengan tidak melampaui batas, dengan melakukan amalan atau perbuatan di muka bumi ini. Kalau Allah bro-broan, kalau kata orang desa ya, bro-broan tuh loyal. Ada hambanya minta rezeki kasih, ada hambanya minta kesehatan dikasih, ada hambanya begitu minta kemudahan dikasih, tanpa adanya ketaatan, tanpa adanya kepatuhan. Dia suka maksiat, dia nggak mau ibadah, tapi Allah berikan secara tuntas apa yang dibutuhkan. Yang ada nanti ngelunjak, gak usah patuh deh, kayak gini aja saya diberi oleh Allah. Dan itu terjadi. Ada sebagian di antara orang yang saya kenal, untuk apa saya sekolah, saya ibadah Ustadz, apalagi saya buat kajian, gak usah. Saya buktinya usaha tetap jalan, ya kan, lancar lagi, malah berkembang. Ada itu kasus seperti itu. Bahkan dia dicap sebagai orang yang gak pernah sholat ke masjid. Bukan sholat karena pandemi, karena dia di rumah juga tidak sholat. Kalau sholat di masa pandemi itu sholat meskipun di rumah. Yang jadi masalah dia mau pandemi ataupun tidak, dia tidak pernah ke masjid, dia tidak pernah sholat. Bahkan baca Quran aja nggak bisa. Allahu musta'an. Tapi memang usahanya maju, berkembang. Nanti ada pembahasan masalah hal tersebut, itu bagian dari istidraj. Tapi secara umum Allah Azza wa Jalla tidak mau hamba-hambanya melampaui batas. Maka dengan sebab itulah Allah tidak langsung terkadang mengabulkan apa yang kita harapkan. Butuh waktu dan butuh proses agar kita bisa memperlihatkan kesungguhan kita dalam beribadah kepadanya. Karena kadang kita harus diuji dulu ya, supaya kita bisa dilihat tentang kadar keimanan kita pada Allah. Surah Asy-Syura ayat 27. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah memberi rezeki kepada mereka sesuai dengan pilihannya, dan Allah selalu melihat manakah yang baik untuk mereka. Allah tentu yang lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Allah yang memberikan kekayaan untuk mereka yang Dia nilai pantas menerimanya, dan Allah yang memberikan kefakiran untuk mereka yang dinilai pantas menerimanya. Tafsir Al-Quran Al-Azim jilid 6 halaman 553. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memberi rezeki kepada mereka, pada para makhluknya sesuai kemampuan, sesuai pilihannya. Pada si fulan sekian, pada si fulan sekian, pada si fulana sekian, si fulana sekian. Dan Allah selalu melihat mana sih permintaan yang sesuai kebaikan untuk mereka, mana sih permintaan yang baik untuk mereka. Kalau ada, Allah tunaikan lebih dulu dibandingkan permintaan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Makanya kata Allah apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kalian tidak suka, kalian benci, itu baik bagi kalian, kata Allah. Bisa jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau bisa jadi apa yang kalian sukai, kalian anggap baik, itu tidak baik untuk kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tuh mengetahui dan sedangkan kita tidak mengetahui. Ini sudah rumus juga bahwa apa yang kita mintakan ketika tidak terrealisasi mungkin ada sebabnya, yaitu apa? Allah melihat tidak baik untuk kita. Atau mungkin yang kita minta manfaatnya lebih sedikit dibandingkan permintaan yang semisalnya yang tidak kita mintakan. Banyak sebab ketika doa kita tidak terkabul. Sehingga yakini saja untuk masalah rezeki. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan bisa mendapatkan rezeki Allah dengan berbagai macam cara yang Allah tentukan, dengan berbagai macam sebab yang Allah tentukan. Karena kalau kita sudah tidak punya rezeki, sehingga kita merasa tidak punya rezeki lagi,
itu tandanya kita sudah mati. Jadi jangan pernah menghayal, kayak gini terus ya hidup, nggak punya uang, jualan sepi. Tenang, pasti akan dapat. Karena kalaupun memang Anda sudah tidak punya jatah rezeki di dunia ini, Anda sudah tidak ada di dunia ini, Anda sudah wafat. Selama Anda masih bisa hidup, itu tanda Allah akan beri rezeki pada kita. Karena Allah mengatakan, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dalam surah itu ayat 6 Allah mengatakan, dan tidak ada seekor makhluk melata pun, contoh kayak ular lah, yang Allah ciptakan di dunia ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya untuknya. Hewan melata saja yang punya kemampuan dengan lidah, tidak punya kaki, tidak punya tangan, masih bisa dapat rezeki. Apalagi kita yang kemampuannya lebih banyak daripada hewan melata. Kita punya tangan, punya kaki, kita bisa bicara, kita punya pendengaran, punya mata, punya hidung, kita punya rambut, kita bisa berdiri, bisa berlari, bisa loncat, bisa bekerja, bisa macul, bisa menulis, bisa berbicara dan semisalnya. Masa kita lebih ragu, lebih khawatir daripada hewan melata? Malu harusnya kita. Hewan melata saja yang punya kemampuan hanya 1-2, mereka nggak ragu, mereka nggak takut, mereka yakin pasti akan mendapatkan apa yang diharapkannya dalam masalah pemberian Allah. Jangan kebalik teman-teman ya. Kita ini lebih mulia, lebih lengkap anggota tubuhnya dibandingkan hewan. Sehingga kita harus lebih antusias dibandingkan hewan dalam memahami rezeki Allah ini. Insya Allah penjelasan selanjutnya tentang bagian ketiga atau bagian C tentang mencari rezeki yang halal kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan yang akan datang atau pertemuan esok hari. Segala yang datang dari Allah, segala yang salah datangnya dari diri saya pribadi maafkan. Sekali lagi, banyak keturunan itu banyak rezeki. Karena setiap makhluk Allah sudah diberikan dan sudah ditentukan rezekinya dengan adil. Kita, istri kita, anak keturunan kita sama-sama mendapatkan jatah rezeki dari Allah. Sehingga bukan jatah kita yang dibagi untuk mereka, tapi Allah tentukan rezeki kita dan mereka secara adil. Allah menjamin rezeki untuk kita dan menjamin juga rezeki untuk mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita sudah pelajari menjadi ilmu yang Allah berkahi, dan semoga Allah jadikan ilmu yang sudah kita pelajari menjadi sebab iman kita bertambah dan hilangnya keraguan dalam kehidupan kita dan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.